Tapi Tuhan bohong kan? Tapi Tuhan bohong kan? Tapi Tuhan bohong kan? Tapi Tuhan bohong kan? Oke, kita buktikan. Bentar. Jadi menurut Tuhanmu kalau Adam makan buah itu Adam akan mati. Ya, tapi faktanya Adam nggak mati ketika makan buah. Sementara menurut iblis, ketika Adam makan buah itu dia nggak mati. Yang benar ternyata iblis bukan Tuhanmu. Iya, ya iblis yang mengajarkan hidup. Lah ya, berarti Tuhanmu yang pembohong. Malah benar iblis. Oh iya, berarti yang mengajarkan Isa. Iya, Tuhan bohong dibiarkan sama dia. Yang mengajarkan Isa hidup siapa? Ada. Tuhan, manusia loh Isa ini. Manusia loh Isa ini. Iya, yang mengajarkan dia hidup kekal siapa? Tidak ada mengajarkan hidup, enggak ada mengajarkan hidup kekal. Baru saja mengaku bahwa dia tidak mengatakan hidup kekal, tapi Isa itu masih hidup, gitu loh. Iya, masih hidup. Orang yang masih hidup artinya nggak mati kan? Kata siapa nggak akan mati? Nanti dia mati. Coba baca surah. Bentar, saya suruh baca surah Maryam ayat 33, coba dibaca. Jangan tipu-tipu di sini. Mati. Yang mengajarkan Isa hidup adalah Kok tipu-tipu? Gimana sih? Surah Maryam ayat 33, itu dia akan mati. King Balwin. Ya? Coba King Balwin baca Kejadian 5:24. Hafal nggak ayatnya? Kejadian 5:24. Kejadian 5 nomor 24. Kenapa itu? Ya, coba baca. Ya baca saja, Bang. Loh, itu kan Alkitab saudara. Iya, makanya saya katakan iblis mengajarkan kalau kamu makan buah ini kamu akan hidup sama seperti Allah. Isa itu sama seperti Allah loh. Kenapa sama seperti Allah? Dia punya hidup yang kekal, nggak mati-mati. Yang saya suruh nyam. Gepeng, kalau kau berbicara, Gepeng, dengarkan dulu Gepeng. Kalau kau berbicara, Gepeng, kalau kau berbicara mengenai Islam, harus kau pakai Al-Quran sebagai data. Nabi Isa alaihissalam itu akan meninggal dunia. Tapi bukan sekarang. Nanti setelah kedatangannya yang kedua. Untuk menampar mukamu pakai kampak. Paham? Itu Nabi Isa. Dia akan diwafatkan nanti di akhir zaman. Gitu Gepeng. Jadi diam dulu penyembah manusia. Penyembah manusia diam dulu. Penyembah manusia pemakan babi, pemakan guguk, diam dulu. Dengarkan saya. Kalau kamu berbicara mengenai Islam harus sesuai dengan data Quran. Jangan kau seperti di gereja ya. Kau berbicara seperti gereja. Nah, sekarang pembandingnya adalah Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam 2000 tahun sudah dia masih hidup. Ini Nabi, dia manusia. Belum mati dia, nanti kedua kalinya baru mati. Tuhanmu Yesus mati. Ini baru ajaran iblis ini, mengajarkan Tuhan mati. Nah, tuh. Gitu, mana ada Tuhan mati, itu baru ajaran setan. Yang mati itu bukan Tuhan, dia makhluk. Sedangkan Yesus itu makhluk yang mati. Ya, kau sembah, berarti kamu penyembah setan. Begitu. Kau menyembah bukan Tuhan, yang kau sembah itu inasan. Makhluk ciptaan Tuhan yang kau sembah itu, yaitu Yesus. Jadi sekarang dengar dulu sabar, gantian kita. Jadi kesimpulannya apapun pembelaanmu, Tuhanmu itu manusia, makhluk yang pernah menjadi mayat. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya bahwa kau sudah menyembah sembahan yang benar, yaitu Tuhan yang pernah mampus. Silakan. Kamu mengatakan ukuran kebenaran itu harus diambil dari Al-Quran. Saudara, kamu jangan berusaha tipu-tipu di sini. Justru kedatangan Isa itu untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab-kitab ini, Taurat. Ya, kejadian. Ya, kejadian untuk dibenarkan, bukan untuk tidak benarkan.
Jadi saudara mengatakan kebenaran itu diambil Al-Quran. Ya, apa yang diambil dari Al-Quran kebenaran? Cuman Ngapa larinya? Kamu luruskan dulu permasalahannya. Nabi kami Nabi Isa alaihissalam manusia hidup sudah 2000 tahun. Sedangkan Tuhanmu adalah juga manusia mantan mayat. Pernah mengalami kematian. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, Tuhanmu kalah hebat dari Nabi kami. Nabi kami belum mengalami kematian, Tuhanmu sudah mengalami kematian. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah coba kau buktikan bahwa Tuhanmu itu adalah benar-benar Tuhan. Kok bisa dia mati kalau dia benar Tuhan? Kan gitu poinnya. Sedangkan kitabnya orang Yahudi Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang benar adalah yang menghidupkan dan mematikan. Sedangkan Tuhannya Kristen keciduk, dimatikan dan dihidupkan. Nah, sekarang kau coba ajarkan, ini kan Tuhanmu sudah hampir ulang tahun. Coba kau ajarkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah yang pernah menjadi mayat. Silakan. Oke. Tuhan yang benar itu Tuhan yang bisa memberikan nyawanya untuk diterima kembali. Tuhan yang punya hidup dalam dirinya sendiri. Seperti ulangan yang kamu baca tadi. Bisa mati. Karena dia tahu kalau jadi manusia itu harus mati. Nggak boleh manusia itu Gepeng. Justru karena itulah Tuhanmu menjadi manusia mati. Yang harus kau sampaikan pemahamanmu bahwa Tuhan yang benar itu adalah yang dihidupkan dan dimatikan. Jangan kau bolak-balik. Dia datang untuk menerangkan bahwa jikalau manusia itu harus mati, bukan hidup. Berarti Tuhanmu manusia, udah selesai. Berarti kamu sudah akui Tuhanmu manusia. Yang mengajarkan manusia hidup kekal siapa? Iblis. Berarti kau sudah mengakui bahwa Tuhanmu manusia. Tuhanku mengambil rupa manusia. Nah, ini ajaran iblis. Ini yang namanya ajaran iblis. Ajaran setan. Ini ajaran setan. Dalam koridor Tuhan menjadi manusia. Siapa yang mengajarkan? Oke, ini pertanyaan kedua. Tadi kan keciduk Tuhanmu manusia. Sekarang siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa yang kau sembah itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Sebelum kamu harus menjawab dulu pertanyaan saya dari tadi. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa Tuhan itu menjadi manusia? Kamu jawab saya dulu. Saya duluan bertanya. Siapa yang mengajarkan kamu? Siapa yang mengajarkan kamu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia? Siapa yang mengajarkan kamu kayak gitu? Kamu jangan pura-pura bego di sini. Baca Yohanes itu. Menjadi manusia itu. Jadi Yohanes yang mengajarkan. Terus berarti Yohanes mengajarkan. Berarti tunggu. Berarti yang mengajarkan kamu. Berarti yang mengajarkan kamu bahwa jangan sampai kupanggil kamu monyet. Monyet itu kalau orang bicara, kalau monyet itu orang bicara itu nggak pernah bisa diam. Itu monyet. Kau diam dulu. Ternyata yang mengajarkan kamu menjadikan manusia, Tuhan menjadi manusia itu ternyata Yohanes. Yohanes siapa ini? Yohanes siapa? Yohanes siapa yang mengajarkan kamu bahwa manusia hidup kekal siapa? Ayo. Tuhanmu Yesus yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus mati apa tidak? Yesus mati. Yang mengajarkan hidup yang kekal siapa? Yesus yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Manusia yang tidak mati itu siapa? Manusia yang belum mati itu Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang ngajarin manusia tidak mati? Ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dengarkan. Ini Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nanti kematiannya di akhir zaman. Oke? Dia sebagai manusia. Sebagai pertanda untuk mengalahkan Tuhanmu yang bernama Zeus itu. Zeus Tuhanmu mati. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati? Tidak ada yang mengajarkan. Kau hanya mengatakan, ya baca itu Yohanes. Yohanes ini apa? Firman Tuhan kah? Surat cinta kah?
Atau apa Yohanes ini? Udah jelas dalilnya. Tinggal kau dalil, asumsi. iya. Saya tahu itu dalih. Itu dalih. Ya, dalih. Itu dalih yang kamu gunakan. Sekarang pertanyaan saya, ini dalih yang dikarang, ini dalih yang dikarang kemudian. Ini dalih yang dikarang oleh penulis Yohanes itu surat cinta kah? Atau apa? Kalau firman Tuhan kan bukan. Sabda Yesus juga bukan. Nah ini apa? Kalau bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, lalu apa di Yohanes 1 itu? Itu apa itu? Cerita apa Saya itu? terangkan, kau mau konsumsi itu sebagai asumsimu, enggak masalah. Yang penting kau jawab Loh, saya. Siapa yang mengajar manusia menjadi kekal? Hidupnya enggak mati siapa? Gepeng. Kau katakan Yohanes 1. Yohanes 1 yang menceritakan itu firman Tuhan bukan. Sabda Yesus juga bukan. Maka muncul pertanyaan, kalau bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, ini apa karangan ini apa? Surat cinta kah? Atau apa? Firman setan. Nah. Ayo, siapa yang ngajarin manusia itu tidak mati? Ayo. Jujur di sini, saudara. Enggak ada yang mengajari manusia enggak mati, enggak ada. Kecuali Yesus. Isa manusia apa Tuhan? Bang Sugi, Isa manusia apa Tuhan? Gepeng, dengarkan saya Gepeng. Kamu nggak bisa jawab, saudara. Gepeng, mulut besar, otak kerdil, dengarkan saya. Ini kau memang pantas dimaki karena otakmu nggak berfungsi. Dengarkan saya. Mampus sudah, kau ke gereja cebok air 1 sendok setelah Mampus. Ada otaknya. Nabi Isa itu diterangkan dalam Al-Quran, diangkat di sisi Allah. Oke? Sedangkan Yesus mati dulu dia. Maka muncul pembanding. Hebat mana Nabi saya, Nabi Isa, dengan Tuhan kamu yang pernah menjadi mayat. Tapi kamu larinya kemana-mana. Siapa yang mengajarkan hidup kekal? Yesus yang mengajarkan hidup kekal. Nah, tapi hidup kekal yang dimaksud Yesus itu adalah masuk ke surga. Bukan hidup kekal itu maksudnya tidak pernah mengalami kematian. Sedangkan Yesus Tuhanmu mate. Mate Tuhan kau itu. Mate. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Tuhannya Kristen Yesus Kristus. Harusnya kamu jawab, terima kasih Bang Suma atas toleransinya mengucapkan selamat atas kematian Tuhanku. Gitu. Jangan kau bilang kita ini penghujat. Siapa suruh nyembah manusia? Masih mau kau datang besok? Mantap, sudah. Sempurna Matius. Tolong izinkan saya bersaksi kepada yang beragama itu. Kenapa? Izinkan saya bersaksi kepada Islam yang tidak mengakui bahwa saya Tuhan Yesus Kristus itu Al-Masih. Apa ini? Ngomong apa sih? Coba diperbaiki dulu. Ya, mulutnya diperbaiki dulu. Coba dilepas dulu Pak, mulutnya Pak. Nah, ntar dipasang lagi. Dilepas dulu Pak mulutnya. Nah, terus dipasang lagi tuh Pak. Dipasang lagi mulutnya Pak. Saya mau bersaksi kepada yang beragama Islam itu. Boleh kah? Saya mau bertanya, Al-Masih itu gimana? Terus mengapa Anda mengatakan Bapak saya tidak Al-Masih? Saya mau ini? Pak, diminum dulu obatnya Pak. Obatnya diminum dulu. Ya kan, 6 kali sehari. Setelah itu naik komal sini Pak. Gimana? Tanya aja bingung. Bapak ngomongnya nggak jelas gitu loh. Saya baru Ada orang gini bahasa Indonesia nggak benar. Wah, hostnya ini ngimpi apa semalam hostnya ini? Ya jelas, entah apalah yang ditanyakan, bingung sendiri yang mau jawab apa ya maksudnya ya. Aduh, parah nih. Coba yang pinter dong, Kristen yang pinter yang naik biar tambah ilmu yang di bawah ini yang naik kok koplak-koplak.
Gimana? Silakan Bang Alek. Loh, kok turun? Kemana beliau? Yang naik oten bego. Kok gak ada yang lurus sih otaknya dia. Buat teman-teman muslim, saya kalau klik ini yang permintaan, saya langsung nge-like. Jadi buat teman-teman muslim Jadiin yang aku ingin naik- aku moderator, host. Jadiin aku moderator biar aku yang aku paham itu. Aku juga pernah kayak gitu. Ketika buka, nge-like terus keluar dari TikTok biasanya. Iya kan? Iya, betul Bang. Jadi buat Ya, teman-teman jadiin muslim juga, jadiin aku moderator, Siap, aku Bang. biar naikin nurunin si Oten. jadi untuk malam ini, untuk diskusi malam itu memang diutamakan teman-teman yang yang Kristen yang naik. Jadi teman-teman yang Muslim nggak bakal saya naik. Untuk teman-teman yang Muslim yang bakal saya naik itu di siang hari atau di sore hari ya teman-teman. Seperti itu. Jadi yang request terlalu banyak nih permintaan yang mau naik, nggak mungkin nggak saya naikin yang Muslimnya. Apa sih aku bilang? Ayo dong, yang naik yang pinter kelas pendeta gitu loh, biar enak kita diskusinya. Ini kok koplak-koplak semua yang naik ini gimana? Apa udah langka orang Kristen yang pinter? Aduh, Atau emang nggak ada? salah pencet lagi. Ya kalau gitu Bang, turun dulu Bang, saya Bang, biar Oten aja Bang. Iya. Oh iya, Mohon Bang. maaf ya, Pak. Ya, Mohon oke maaf lah, ya. Bang. Oke, Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Oten aja Bang ya yang naik ke atas Bang ya. Sekalinya Oke, siap, jadi siap. sekalinya jadi moderator salah pencet. Silakan Pak Lukas dan DXNL dari Muslim atau Kristen. Pak Lukas, Pak DXNL dari Muslim, Pak Kristen, Pak DXNL, Pak Lukas Sebaya. Oke, kalau nggak berbicara, Pak Lukas, Pak DX, Islam apa Kristen, Pak? Saya Kristen. Baik, sip. Pak Lukas juga Kristen? Iya, oke, sip. Lanjut, silakan Mbak DXNL. Ada yang mau ditanyakan kepada Gurunda Suma? Silakan. Oke. Saya mau bertanya ya Pak ya. Misalnya kalau si bapak-bapak ini, bapak yang Islam ini, Bang Juma atau yang lain, bapak percaya Injil, percaya Alkitab enggak? Gurunda Bang Juma Suma. mau jawab? Iya. Saya Kemudian, percaya Injil. Oh ya, sudah. Saya percaya Injil sebagai pengajaran Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan saya percaya kepada Bible sebagai buku yang berisikan tentang cerita-cerita tentang Yesus, tentang Paulus, tentang orang-orang yang kemudian ini noise-nya di mana ya? Coba saya mute. Saya Jadi Mute dulu DX. DX Ustaz mute. Sugi Mute dulu. noise. Nah, Enggak udah. DX. Oke. dan saya percaya Bible itu adalah kitabnya orang Kristen yang berisi cerita-cerita hasil penyelidikan orang yang tidak dikenal. Demikian. Berarti bapak percaya kitab sama Injil gitu ya? Ya, saya percaya Injil firman Tuhan, Bible karangan manusia. Saya percaya itu. Karangan manusia. Ya iyalah. Terus kalau misalnya si bapak itu karangan manusia, Alkitab itu karangan manusia, kenapa
kenapa sebagian isi Alkitab itu Bapak percayain? Ya karena itu hasil penyelidikan, kan udah aku bilang tadi kan. Itu hasil penyelidikan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya yang menceritakan tentang perihal